Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita bertatap maya kembali setelah beberapa saat kemarin kita ada dalam posisi on dan sekarang sudah ada di posisi in ya dalam perkuliahan kita, jadi tinggal di mana pada kesempatan ini memang sejatinya eh, mempresentasikan hasil daripada melaporkan hasil daripada di lapangan yang untuk nanti kita review, kita diskusikan dan kemudian sampai pada proses nanti publikasi. Tapi karena satu dan lain hal ternyata beberapa teknis kemarin Bapak dan Ibu sekalian eh, belum bisa menyelesaikan itu, ya paling tidak mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal karena terkait dengan penugasan yang sudah disepakati bersama dan ini juga tentu atas persetujuan daripada Pak Profesor Iim Wasliman selaku dosen utama di mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini. Tapi pada dasarnya bahwa eh, dalam perkuliahan kita ini ya selain daripada memang outputnya adalah eh, publikasi ya yang berupa e-book yang sudah kami tugaskan, tapi juga mungkin perlu memahami juga bahwa selain daripada itu insya Allah nanti Bapak dan Ibu di tanggal 29 29 itu ada jadwal UAS, itu ada. Jadi kalau kemarin memang menjanjikan untuk tidak ada UAS lagi, tapi karena memang ini kami kesulitan untuk membuat penilaian kalau tidak ada item yang diujikan, yang insya Allah mungkin pengujian daripada itu tidak menguji secara individu, karena kan kalau yang namanya tugas ibu itu ya tugasnya adalah tugas kelompok. Tetap dalam hal penilaian ini kami tidak bisa mengeksplor dari beberapa penilaian secara individu, sehingga ya salah satu indikator yang harus ataupun pegangan dasar bagi kami untuk membuat penilaian itu dari apa hasil daripada jawabannya yang nanti oleh Bapak dan Ibu kerjakan. Ya tidak insya Allah tidak terlalu sulit ya untuk dikerjakan karena itu adalah kegiatan Bapak dan Ibu sekalian sehari-hari. Ya, tapi mungkin berkaitan dan berhubungan dengan masalah manajemen. Ya, mungkin di situ nanti ada hal yang berupa analisis kebijakan. Jadi kita menganalisis satu undang-undang tertentu daripada pendidikan, terserah nanti yang diberikan itu hanya contoh misalkan undang-undang Sisdiknas. Tapi nanti juga urusannya dengan agama itu, misal ke PAI-an itu kan ada beberapa peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan PAI. Jadi nanti yang dimaksud di dalam nanti pertanyaan itu adalah ke-PAI-annya gitu. Bagaimana kita menganalisis kebijakan, karena kan misalnya dalam pemberlakuan jam perkuliahan, jam mata ajar yang ada di sekolah formal, yaitu misalkan dalam satu minggu hanya 2 jam pelajaran dan itu undang-undangnya seperti apa, kemudian nanti dianalisis daripada kebijakan itu seperti apa. Nah itu di antara salah satu contohnya, jadi beberapa hal yang jadi banyak hal yang terkait dengan selain analisis ya juga kajian-kajian tertentu terkait dengan manajemen. Nah, tentu kita pada kesempatan ini memahamkan diri bagaimana inti daripada manajemen itu sendiri gitu. Selain memang bahwa di manajemen kita yang saat ini kan
tentu ada hal-hal yang berbeda antara manajemen pendidikan Islam dengan manajemen konvensional, gitu ya. Selain mungkin di dalamnya ada nilai-nilai tertentu yang terkait dengan itu. Ya kalau bahasa yang sekarang ini ada hal-hal yang sifatnya teologis gitu ya, nilai-nilai teologis yang mendasari kepada itu selain daripada nilai-nilai filosofisnya gitu. Ya karena tentu di manajemen pendidikan umum dan manajemen pendidikan Islam ada hal yang berbeda. Ya kalau saya sering mengatakan bahwa misalkan dalam pemanfaatan sumber daya dalam manajemen untuk mencapai sebuah tujuan, itu kan yang terkenal itu adalah ada 6M1I misalnya. Maka saya selalu nambahkan dengan M1 lagi jadi 7M. Yaitu yang satunya adalah M-nya malaikat. Jadi orang Islam yang melakukan manajemen itu ya perlu ingat ada roki batin misalnya. Yang salah satunya bahwa kita juga mungkin di situ terkait dengan hal yang sifatnya teologi spiritual. Nah kemudian inti daripada itu nanti juga akan ditanyakan tentang bagaimana praktek kepemimpinan Islam. Ya, jadi kepemimpinan hakikat daripada kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa di manajemen. Karena kan pada intinya ada istilah leader, ada istilah manajer kan gitu ya. Ada pemimpin, ada manajer. Bahkan mungkin lebih spesifik lagi ada administratur. Bahkan prodi yang ada itu kalau sekarang itu kan ada adpen ya, administrasi pendidikan. Apa bedanya misalkan adpen administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan? Nah, gitu kan. Nah, kenapa nomenklatur yang digunakan misalkan? Sekarang dulu kalau saya waktu zaman saya itu masih misalnya manajemen magister manajemen pendidikan MMPD. Sekarang nggak ada lagi. Jadi ya MPD saja. Dan itu prodi yang ada misalnya di UPI itu ada Adpen ya. Terus juga termasuk di kita di S2-nya itu S2-nya S2 Adpen, administrasi pendidikan. Padahal dulu mungkin kalau saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sanusi ketika menggagas membuat prodi manajemen pendidikan, ada hal lain yang memang dibidik daripada hal itu selain daripada landasan-landasan filosofis daripada pembelakuan dari manajemen itu bukan hal yang sifatnya administratif ya. Tapi last but not least bahwa manajemen itu kan intinya adalah sebuah proses. Jadi inti dari kalau kita ditanya apa inti daripada manajemen ya proses gitu kan. Memahamkannya ya seperti itu. Bahwa apa yang dibahas di dalam manajemen itu tidak lepas daripada pembahasan proses. Maka sering manajemen itu dikaitkan dengan manajemen sistem di mana terutama dalam hal pendidikan karena pendidikan tidak bisa diselesaikan dalam satu lini gitu. Apakah itu hanya dari hilirnya saja atau dari hulunya saja. Tetap semua kompleks, semua komponen yang ada dalam sebuah sistem itu harus diperbaiki. Karena tidak bisa memperbaiki satu misalnya pemberlakuan sebuah kurikulum misalnya diselesaikan hanya di tataran makro, tapi tentu mungkin ada di tataran mikro bahkan sampai di mesonya juga ya mikronya juga. Kemudian juga misalnya hal-hal yang lainnya yang sifatnya administratif gitu ya. Tidak bisa atau juga mungkin sampai kepada karena di dalam manajemen itu ya kalau bicara secara sederhana memang sedikit ya. Karena dalam sistem itu kan tidak terlepas apa itu input, proses, output gitu. Kemudian outcome, kalau memang itu biasanya kalau outcome itu berkaitan dengan pendidikan-pendidikan di luar sekolah, non-formal education. Tapi kalau sifatnya formal education itu sampai kepada output saja. Nah, kadang kan outcome itu karena akan nanti akan kembali kepada hasil daripada pelatihan, hasil daripada pembinaan, hasil daripada pembimbingan itu ada outcome-nya. Nah, outcome-nya itu kembali lagi dalam sistem itu kembali lagi kepada raw input kepada siswa. Nah, tapi perlu digarisbawahi dan itu dalam sebuah sistem itu selain daripada raw input ada environmental input dan instrumental input. Ya, environmental input itu adalah input-input yang bersifat instrumental, bersifat perlengkapan alat gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah
undang-undang, ya, peraturan-peraturan pemerintah, kemudian juga hal-hal yang lain. Juga hal yang bersifatnya environmental input. Environmental input itu ya lingkungan. Ya, apakah itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan eh, pendidikan gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kepada lajunya sebuah sistem. Nah, maka pendekatan teoritisnya ketika kita memecahkan suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah manajemen itu masalah pendidikan, sistem pendidikan, ada yang disebut dengan teori kompleksitas, ya. Di mana teori kompleksitas yang dimana yang memang memecahkan satu persoalan itu tidak dalam satu lini. Karena ada hal yang terus saling keterkaitan antara satu subsistem dengan sistem subsistem yang lainnya gitu. Sama halnya kalau kita misalkan kepada lihat jam tangan, di jam tangan itu kan ada sekian banyak gigi ya, yang kesemuanya itu adalah mempengaruhi satu subsistem kepada subsistem yang lainnya. Nah, kemudian ada output. Nah, keluaran. Maka kalau kita membuat sebuah kajian manajemen, itu selalu ditanyakan, harus bisa juga teridentifikasi mana inputnya, mana prosesnya, mana outputnya. Gitu. Jadi siapa yang diproses, apa prosesnya, dan apa outputnya. Itu selalu seperti itu, Pak. Dan dalam hal ini tentu ada hal pendekatan pemahaman untuk memahamkan diri dalam hal kaitannya dengan hal ini. Selalu misalnya paling tidak secara sederhana kita menggunakan pendekatan 5W1H. Ya. Apakah itu misalkan dari mulai kalau dari standar 8 standar pendidikan misalnya ya, ada standar proses, standar isi, standar tendik, standar prasarana, standar dan lain sebagainya, itu paling tidak kita misalkan memahamkan diri ataupun ya untuk supaya kita paham apa yang disebut dengan standar isi dalam kurikulum itu ya. Kemudian konten-konten kurikulumnya seperti apa. Kemudian di sarana prasarana seperti apa. Bahkan kalau bertanya dengan sampai 5W1H itu kebermanfaatan, tingkat keamanan daripada sarana prasarana yang ada dalam sekolah itu seperti apa. Itu kan pendalamannya sampai ke situ. Nah, ada yang lebih hal lagi ketika mendekati untuk dalam proses pemahaman itu ada menggunakan golden circle ya, golden circle synex ya, yang di mana di situ ada why, what, dan how ya. Cukup dengan bertanya 3 komponen itu, di mana kata si Sinek itu untuk mengetahui Simon Sinek itu dia mengatakan bahwa dengan 3 hal ini saja Pak, untuk pemahaman tertentu. Misalnya dari mulai, tapi bertanyanya mulai daripada why, mengapa, apa, dan bagaimana. Nah, kalau yang umum itu kan 5W1H, kalau ini cukup dengan awali semua itu betapa mengapa itu urgen, mengapa itu penting, mengapa misalnya kurikulum MBKM itu urgen. Mulai bertanya dari why-nya dulu. Ya kalau secara keilmuan kecerdasan itu ya kalau si anak bertanya tentang anak mulai bertanyanya bukan lagi tanya apa siapa di mana kapan, tapi dia akan bertanyanya pertama kali itu mengapa. Cek Sunda nama mun dititah kunaon deh. Bertanya dulu kunaon. Nah, gitu ya. Bertanya dengan nahanya itu ya perlu dihargai. Ketika anak bertanya bet kieu, bet kitu, kunaon. Nah, itu udah nah itu pertanyaan-pertanyaan yang berharga sebetulnya. Karena dia akan bertanya tentang mengapa, apa urgensinya, apa pentingnya gitu. Sesuatu. Misalnya apa pentingnya pemberlakuan undang-undang ini. Sekarang mungkin yang lagi gencar adalah misalnya MBKM ya, ataupun kurikulum ya, kurikulum merdeka. Belum lagi sekarang ini kan berkembang dalam hal ini untuk guru penggerak ya. Apanya yang digerakkan gitu ya. Jadi menggerakkan
kemudian sampai kepada keberlangsungan daripada pendidikan itu. Nah sekarang justru kalaulah dulu misalkan guru itu dengan alasan harus banyak hal-hal yang laporan-laporan sifatnya administratif, tapi sekarang justru lebih juga, misalkan ada yang laporan aksi itu ya apa namanya itu ya, jadi dia melaporkan aksi tertentu di sekolahnya, kemudian laporannya itu menjadi sebuah ini. Tapi itu kan harus laporan tiap sore. Kalau dulu di Kurtilas itu, yang sekarang tinggal Tilas Nahungkul gitu ya, itu memberlakukannya kaitannya dengan administratif harus ini dan penilaian-penilaian yang individu gitu ya. Tapi sekarang dengan ini juga ada lagi ya gitu, yang memang guru dituntut banyak untuk supaya dia berkarya, gitu, untuk supaya dia lebih mengembangkan diri. Nah, kemudian bahwa hari ini itu yang dikembangkan untuk MBKM itu jangan lupa bahwa di situ kita sebetulnya sudah melakukan ya, di sekolah-sekolah ada yang namanya PBL, Project Based Learning, ataupun OB ya, Outcome Based Education, ataupun juga ya yang sifatnya keluarannya itu sampai kepada uh, bahwa yang diitukan itu berbasis kepada project, berbasis kepada produk gitu, bukan lagi hal-hal yang sifatnya teoritis saja gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah mungkin kita ya, apa yang saya tugaskan nanti kaitannya dengan hal yang sifatnya teoritis tapi juga hal-hal yang sifatnya empiris. Nah, ketika menemukan satu hal yang sifatnya empiris, nanti tolong semuanya juga mungkin nanti Bapak dan Ibu ketika menyusun disertasi juga ya hal yang paling sederhana, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghantarkan kita membuat sebuah rumusan masalah yang benar. Rumusan masalah yang memang sesuai yang diinginkan secara keilmuan misalnya. Kan dalam proses manajemen itu tidak terlepas kita kajian-kajiannya itu untuk membuat sebuah latar belakang, misalkan antara das sollen dan das sein ya. Jadi apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Nah itu perlu jangan sampai dilupakan itu. Ya. Jadi das sollen dan das sein-nya itu apa yang sifatnya antara yang normatif dengan yang sifatnya empirik gitu. Yang sifatnya normatifnya apa gitu ya, normatif itu kebijakannya sudah benar, kata kebijakan itu bahwa misalnya proses manajemen pengelolaan sekolah itu harus bla bla bla, kemudian juga menentukan visi misi itu harusnya seperti ini. Nah tapi ternyata dasennya itu yang terjadi di lapangannya tidak seperti itu, maka itu akan menjadi satu persoalan, satu masalah. Nah, kemudian juga masalah berikutnya adalah hal yang berobatnya tentang gap ya. Gap itu kesenjangan. Kesenjangan apa yang antara kebijakan dengan fakta di lapangan. Atau juga bisa gap antara kebijakan dengan teori gitu. Atau juga boleh jadi mungkin masalah itu bisa muncul antara gap antara teori dengan teori. Nah, beberapa hal yang terjadi kan seperti itu. Nah, maka itu harus memunculkan dan melahirkan akar masalah. Maka dari hasil studi tertentu, hasil studi beberapa penelitian dan hal-hal yang sifatnya humaniora sosial seperti ini, ya harus juga melihat hasil kajian tertentu kaitannya dengan masalah misalnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau yang 10 tahun terakhir sudah tidak berlaku, yang 5 tahun itu sudah ini paling tidak hasil studi tertentu. Nah, sekarang itu kan yang mulai, misalkan sekarang sudah mulai ada yang disebut dengan pendidikan holistik ya. Pendidikan di mana kurikulum holistik, pendidikan holistik itu mengintegrasikan antara satu tujuan pendidikan dengan tujuan pendidikan yang lain. Nah, saya juga sekarang lagi rada sedikit menyusun tentang tiga segitiga pendidikan.
pendidikan spiritualitas, pendidikan kewirausahaan, dan kemudian pendidikan teknologi. Bagaimana tiga komponen ini, tiga tujuan daripada ini terintegrasi sehingga ini menjadi satu kesatuan. Ya, spiritualitasnya dalam kaitannya keagamaan, kemudian kewirausahaan bagaimana mereka semua ketika berwirausaha bukan wirausaha gadungan gitu, bukan wirausaha asal-asalan, tapi memang menjadi eh, menjadi kebutuhan. Kalau dalam teori McClellan itu kan ada need and ya. Jadi menumbuhkan need of achievement-nya tinggi. Misalnya dia tidak merasa bangga menjadi seorang pengusaha gitu. Dan kemudian juga bukan diciptakan kewirausahaan itu diciptakan karena keadaan, tapi memang sudah ada entrepreneurship itu ada dalam diri pembawaan dari dia memang berjiwa kewirausahaan ya gitu. Meskipun ya kita memang dibentuk oleh orang tua kita dulu ya, Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami belajar baca dulu ya di SD. Ada dua tokoh tuh masih ingat, ada nama Ibu, ada Budi dan Wati ya. Itu mengalami tidak Pak ya? Itu ada Budi dan Wati. Nah, ada ini Ibu Budi, ini Bu Wati. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, itu hanya ada satu kata yang istilahnya satu kata itu menghantar kita menjadi orang yang konsumtif. Kenapa? Ini Ibu Budi pergi ke pasar membeli sayuran. Nah, coba dulu kalau yang nyusun itu si tokoh yang nyusun buku itu bukan membeli gitu. Mungkin kita tidak jadi orang-orang yang konsumtif, Pak. Ya, makanya mungkin orang-orang yang naik haji sekarang coba nanti tanya ke Pak Jailani, ke Ibu Haja itu gimana orang Indonesia perilakunya di Mekah gitu. Ketika datang ke Mekah itu nyarinya bukan nyari bagaimana duduk di Masjidil Haram, tapi nyari ke pasar seng gitu. Ningali ke oleh-oleh biasanya. Gitu. Jadi konsumtif betul gitu. Nah, itu kan satu perilaku yang memang sudah dibentuk dari awal. Coba misalnya, bukan berarti saya menyalahkan pengarang buku Budi ya, sebabnya kita bisa baca buku juga gara-gara si Budi dan si Wati itu kan ya. Nggak tahu sekarang tokohnya apa udah ganti nggak gitu Budi dan Wati itu, atau ganti dengan yang lain karena sudah generasinya generasi Z. Kalau generasi saya masih ada Budi Wati gitu ya. Dan itu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, keberatan yang satu lagi adalah teknologi. Dan itu saat ini pendidikan tidak boleh, tidak harus berkaitan menyentuh hal-hal yang sifatnya di teknologi. Ya sekarang sudah ada di digitalisasi ya, semua digital. Bahkan istilahnya mah jangan sampai kita ini ya terkalahkan karena kalau hanya sampai kepada analisis udah kalah kita itu dengan yang namanya AI, si AI itu ya. Ya, AI, artificial itu kan semua hal sudah bisa dikerjakan dengan AI gitu ya. Tapi ada dua pekerjaan yang belum bisa dikerjakan oleh AI itu. Yang satu adalah sintesis dan yang kedua adalah evaluasi. Itu beberapa hasil penelitian itu dalam proses sistem pendidikan itu kedua hal ini belum bisa dikerjakan oleh AI apapun, mensintesa dan mengevaluasi. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sebagai satu hal ya trigger saja dan menjadi review dari beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Saya tolong mungkin saya memberitahu nanti di tanggal 29 itu jual UAS sesuai dengan jadwalnya. Buku paling tidak mungkin yang sudah ada loanya dihantarkan karena nanti juga di Litera akan diminta produk ya, kalau belum terbit ya mungkin diminta loanya dulu atau apalah tanda diterima oleh penerbit begitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan Pak. Baru dangdut. Untuk UAS izin Pak, berarti hanya Ya, upload LOA dari penerbit, kemudian untuk apa namanya hasil nanti bukunya bisa belakangan Pak ya? Setelah ya, sudah beres. ya, kalau memang ininya paling tidak karena mungkin ada beberapa teman yang belum selesai proses editing dan lain sebagainya. Nanti di Litera itu Bapak menyampaikan aja loanya. Kalau sudah ada dummy cover ya, Ya. covernya ya pakai dummy covernya juga disampaikan untuk kami ini. Kemudian
Jadi ada dua kolom di tanggal 29 itu, kolom tugas dan kolom ujian. Yang dua-duanya diisi. Ya kolom ujiannya untuk UASnya itu ya. Ada UAS yang di mana di situ ada hal yang perlu dijawab oleh Bapak sebagai kajian, ada beberapa soal kajian, yang kajian manajemen. Kemudian ada juga soal studi kasus ya, ada kasus pendidikan tertentu yang Bapak nanti bidik dengan ilmu manajemen, dengan pisau analisis itu dengan teori dan konsep-konsep manajemen gitu. Kemudian juga ada beberapa soal-soal yang sifatnya empiris ya. Beberapa. Nah, kemudian jadi kolom tugas, kolom ujiannya diisi gitu. Di tanggal 29 sesuai jadwal kuliah kita sekarang kan jam 03.30 ya 03.30 absen dan mengisi apa soal. Ini soal. Nah, dalam hal proses pengisian soal, kalau nanti kesulitan langsung, karena saya sebetulnya sudah buatkan soalnya langsung di lembar soal di Litera ya. Kalau memang Bapak dan Ibu nanti kesulitan untuk menjawab itu, ya bisa saja jawabannya ditik dulu, kemudian nanti diupload PDF-nya. Ya. Silakan itu teknis ya. Kalau mungkin akan kesulitan untuk menjawab langsung di situ. Karena mungkin biasanya ya kalau langsung di Litera memang agak kesulitan, ya agak telat lah gitu. Yang lainnya? Kalau memang tidak ada, tolong Pak Asabul Kapi mungkin Siap. disampaikan ya ke teman-teman. Mangga, Saya mangga. mohon Siap, maaf siap, Pak ini Dokter. sampai Siap, siap. jam 6 ini ada ini, tapi saya sekarang ini sebetulnya kan hanya cek recheck saja, dan jangan lupa untuk absensi di Litera juga tetap berjalan ya Siap, Pak kehadiran. Dosen. Demikian, maka saya ucapkan terima kasih. In ahsan kalami paminallah wa in asaba min dubi nafsi wallahu yahfadukum wa iyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Alhamdulillah perkuliahan tos beres. Panginten kantun ujian Bapak Ibu. Uh. Atas Bu Haji, Pak Haji Nanang, Pak Kai Agus, terus beres Bu Lina, mangga biasa. Atasannya teh pada uinya. Atas kan. Kantun eta panginten LOA anu dina surat nu kamari dina buku ti penerbit di upload di Letera upami jadwal ujian soal nanti. Hari keuangan tes araman abdi. Soal can buku itu Pak Haji sareng Kang Irawan itu dua deui teh. Alhamdulillah di talangan Eh, heula ku Bu Haji Titin alah sabar ada be. anu buku teh 650 panginten. Tata unggul. Oh eta unggul anu eta anu tadi di share bukuna coverna warna pink. Nya ayeuna ku abdi dikintun atunya. Siap, siap enggak atuh. Ka nomor salira Mohon, mohon Kang, mohon Kang. 650. Mohon. Anu sanes mah atos we. Harus panginten sadayana Kang ya. Tugas-tugas anu sanes kantun dia wungkul panginten. Siap-siap. 650 nya. Heeh. Tangke Abi mah upami kera ujian. Tadi demutan. kan aya surat LOA anu kudu diupload anu dikitun kamari ku abi teh. Kantun ISBN na wungkul tacan keluar Kang. Teh upami teu keluar di KB dikintun deui. Oh siap. Siap. Ada ku Kanggo abdi dikintun UKS. nya. Abi Siap, siap, ada siap. ilah apa punten. Ilah Oh, demutan atuh. alhamdulillah. Nah, Pak Agus panginten tos beresnya. Bobo siang. Ibra itu mah ajengan. Aduh. Kalau UAE panginten kantun di apa juga di Citra kan. LOA tina penerbitan bukunya. Dari Bang teh naon salira teh? BRI kan. BRI. Mohon, mohon. Anu di WA, sorry.
namanya. Namanya teh ayahnya sahanya. Kedah Pak Bedi kintun deui pangitan. Bolehna atos Pak Hari atos. Udah beres, Bu. Alhamdulillah. Udah. Udah. Non we tadi. Pak Bedi iya dikirim di grup iya na ringkasanana. Oh iya. Kantun ditinggali we iya na. No teh rekaman video na. Berarti minggu depan ada si Bapak nyuruh ke kampus nggak, Pak? Tadi teh kanggo ujian aya 2 kolom, kolom tugas sareng kolom ujian kayak di-upload we LOA tina penerbit buku sareng upami tos beres palinten aya ISBN sareng ngaranna geuningan. Kayak upami tos beres tapi di-upload tugas eta mah kayak ujian mah benten deui kayak aya soal-soalna. Oh, ada soal. Ya Iya, Allah. aya soal-soalna. Soalnya dosen manajemen mah ieu nya jika ya tugasnya harus ini. Mohon. Iya saklek. Nah, Bapak mah juga kieu teh kieu we gitu. Saklek. Mohon. Nah, tuh ada atos mah ada anu sanes geuningan ieu Alhamdulillah. jempling wae. Tadi ge pak dosen wungkulnya iya anu ngomongna Ah? anu sanes mah teu aya tadi pak dosen wungkul anu Oh, ngomongna mungkin hungkul. Biar liwat tuh. Jeung anak-anak liburkeun masak atuh Bu. makan heula. Ah? Liburkeun atuh barudak masih nabaralik heula. Oh, iya. Sartijab. Udah ada, Oh, udah beres. tos beres. Ya antun ieu di Pareman ku abinya di share ke videona. Siap, siap. Ah, yuk. Boom.